Bismillahirrahmanirrahim. Hadis mardud mukhalafah litsiqat yang kedua adalah hadis maqlub. Definisinya, menurut bahasa, kata maqlub adalah isim maf'ul dari kata qalbun, yang berarti membalikan sesuatu dari bentuk yang semestinya. Menurut istilah, hadis maqlub adalah mengganti salah satu kata dari kata-kata yang terdapat pada sanad atau matan sebuah hadis dengan cara mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan, mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan, atau dengan cara yang semisalnya. Bagian-bagiannya, hadis maqlub terbagi menjadi dua bagian. Pertama, maqlub fis sanad, dan yang kedua, maqlub fil matan. Adapun hadis maqlub fis sanad adalah hadis maqlub yang penggantiannya terjadi pada sanadnya. Maqlub sanad ini mempunyai dua bentuk. Bentuk pertama, seorang perawi mendahulukan dan mengakhirkan satu nama dari nama-nama para perawi dan nama ayahnya. Misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah, namun seorang perawi meriwayatkan hadis tersebut dengan mengatakan Murrah bin Ka'ab. Tentang permasalahan ini, Al-Khatib Al-Baghdadi menulis sebuah buku yang beliau namai dengan Raf'ul Irtiyab fi Maqlub Minal Asma wal Ansab. Bentuk kedua, seorang perawi mengganti salah satu nama dari nama-nama perawi sebuah hadis dengan nama lain, dengan tujuan supaya nama perawi tersebut tidak dikenal. Seperti hadis yang sudah terkenal diriwayatkan dari Salim, namun seorang perawi mengganti namanya dengan nama Nafi. Contoh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Amr an-Nasibi, seorang pendusta, dari Al-A'mash, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Jika kalian bertemu dengan orang-orang musyrik di suatu jalan, maka janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada mereka. Hadis ini adalah hadis yang maqlub karena Hammad membaliknya, di mana dia menjadikan hadis ini diriwayatkan dari Al-A'mash, padahal sudah diketahui bersama bahwa hadis ini diriwayatkan dari Suhail bin Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seperti inilah Imam Muslim meriwayatkannya dalam kitabnya. Beliau meriwayatkannya dari Syu'bah, Al-Thawri, Jarir bin Abdul Hamid, dan Abdul Aziz Ad-Darwardi. Kesemuanya dari Suhail. Pelaku perbuatan ini jika melakukannya dengan sengaja, maka ia dijuluki pencuri hadis. Perbuatan ini terkadang dilakukan oleh perawi yang terpercaya karena keliru, bukan karena kesengajaan, sebagaimana yang dilakukan oleh perawi pendusta. Sedangkan maqlub fil matan adalah hadis maqlub yang penggantiannya terjadi pada matannya. Maqlub matan ini mempunyai dua bentuk. Bentuk pertama, seorang perawi mendahulukan sebagian matan yang seharusnya diakhirkan dari sebuah hadis dan mengakhirkan sebuah matan yang seharusnya didahulukan. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis tentang 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya, di mana hari itu tidak ada naungan selain naungannya. Di dalamnya disebutkan salah satu dari ketujuh golongan tersebut. Dan seorang laki-laki yang bersedekah kemudian ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Ini adalah salah satu riwayat yang terbalik yang dilakukan oleh seorang perawi. Sedangkan riwayat yang benar adalah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Seperti inilah hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, dan para ahli hadis lain. Itulah contoh dari bagian pertama di mana ada keterbalikan dalam matannya karena sudah menjadi suatu yang maklum bahwa bersedekah itu dilakukan dengan tangan kanan. Bentuk kedua, seorang perawi menyambung sebuah matan hadis dengan sanad hadis lain dan menyambungkan sebuah sanad hadis dengan matan hadis lain. Penggantian ini dilakukan dalam rangka menguji sebagian ulama hadis supaya bisa diketahui sampai di mana tingkat kekuatan hafalannya, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama Baghdad terhadap Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari ketika datang menemui mereka.
Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan bahwa para ulama Baghdad berkumpul dan bersepakat untuk membolak-balikkan matan dan sanad 100 hadis, di mana mereka menyambungkan matan dengan sanad lain dan menyambungkan sanad dengan matan lain. Kemudian mereka memberikan hadis-hadis yang mereka balik matan dan sanadnya kepada Imam Bukhari dan menanyakan kepadanya. Maka satu persatu beliau mampu mengembalikan matan ke sanadnya dan mengembalikan sanad ke matannya tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Adapun hukum melakukan pembalikan matan atau sanad, hadis maklub termasuk salah satu dari jenis-jenis hadis yang dhaif. Akan tetapi hukumnya berubah-ubah menurut sebab terjadinya pembalikan. Yang pertama, jika pembalikan pada matan dan sanad hadis dilakukan bertujuan agar sanad atau matannya tidak diketahui, maka perbuatan ini tidak diperbolehkan karena perbuatan tersebut sama dengan merubah hadis. Sedangkan merubah hadis adalah perbuatan para perawi pendusta. Yang kedua, jika dilakukan untuk menguji yang bertujuan untuk mengecek tingkat kekuatan hafalan dan kelayakan seorang menjadi ahli hadis, maka hal ini diperbolehkan. Kebolehan melakukan pembalikan ini harus memenuhi syarat, yaitu seorang perawi yang melakukan pembalikan harus menjelaskan matan dan sanad tersebut sebelum ia meninggalkan tempat.